Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu 14 Juni 2020, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pagi ini adalah Roti Kehidupan. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Tubuh kita pasti membutuhkan asupan vitamin, protein atau zat-zat lainnya agar bisa sehat dan segar. Dan bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, asupan semua zat-zat yang dibutuhkan tubuh itu membantu tubuhnya untuk bertumbuh secara sehat dan normal. Karena itu tidak jarang kita memilih-milih makanan yang bergizi dalam setiap santapan kita. Terlalu banyak atau terlalu sedikit memiliki efek negatif. Jika terlalu banyak, selalu saja ada program diet atau nge-gym biar sehat dan segar. Jika terlalu sedikit, ada program makanan bergizi agar bisa sehat dan segar. Inilah kebutuhan tubuh secara fisik yang harus kita penuhi agar selalu sehat dan segar. Sebagai orang yang percaya akan Tuhan, kita juga pasti berpikir tentang hidup dalam kesatuan dengan Tuhan, meskipun kita masih berziarah di dunia ini. Pasti setiap orang, walau sedetik, mengangkat hatinya kepada Tuhan, bersyukur dan memuliakan namanya atas segala anugerah yang telah diterimanya. Umat Katolik merindukan kesatuan dengan Tuhannya secara erat dan mesra dalam Ekaristi yang kudus. Sebab dalam Ekaristi Tuhan hadir secara nyata lewat tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes pasal 6 ayat 51. Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk hidup dunia. Hidup yang bagaimana? Tentu hidup dalam sukacita dan kebahagiaan, sebagaimana yang Yesus harapkan bagi semua orang yang percaya. Kebahagiaan yang Dia kehendaki pun sesuai dengan kriteria yang Dia terapkan. Sebab kebahagiaan dalam Dia senantiasa dihidupi dalam tantangan dan pengorbanan. Namun lewat tubuh dan darahnya, Yesus menguatkan kita saat kita lemah, meneguhkan kita saat kita ragu, menuntun kita saat kita ada di persimpangan. Dengan kata lain, menyatu dengan Dia secara intim dan dengan penuh iman, harap dan kasih, kita selalu menerima anugerah untuk hidup kita, baik di dunia ini maupun kelak. Hari ini secara khusus kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Meskipun setiap hari kita telah merayakannya, namun gereja merayakan secara khusus agar kita diingatkan terus-menerus bahwa yang kita rayakan setiap hari adalah sebuah pemberian diri Yesus secara total, tanpa syarat, dan penyertaan yang tanpa batas bagi dunia, bukan hanya bagi kita yang percaya kepadanya. Dengan merayakan tubuh dan darahnya, kita merayakan bahwa Dia selalu hidup dalam diri kita. Karena itu, rasa hormat, bakti, dan syukur kepadanya harus kita nyatakan juga dalam hidup harian kita. Dalam merayakan Ekaristi, konsentrasi hati dan budi kita haruslah terarah kepadanya. Banyak orang masih saja bermain HP dalam mengikuti Ekaristi, bercerita dan ngerumpi sendiri, menghayal tentang sesuatu
dan lain-lain aktivitas dalam perayaan Ekaristi. Hal yang demikian justru menjauhkan kita dari kesatuan yang mesra dengan Tuhan. Sebab kehadiran fisik tidak dengan sendirinya membuat kita bersatu secara erat dan mesra dengan Tuhan. Yesus berkata, "Barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku." Yohanes pasal 6 ayat 57b. Bagaimana mungkin kita hidup dalam Dia jika dalam Ekaristi kita begitu menjauhkan diri dari kesatuan yang erat dan mesra? Karena itu, tetaplah mengarahkan hati dan budi kepada Dia, dan lupakanlah sejenak HP dan persoalan kita, dan tinggallah bersama Dia. Sebab barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 56. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, "Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Yohanes pasal 6 ayat 55. Saudaraku terkasih, kita memiliki hidup karena Tuhan, maka jangan menyimpang agar hidup itu tetap menjadi milik kita. Salam Cor Novum, hati baru. Dia yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman kita, senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.